Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini teman-teman, kita kembali lagi tentunya di live ya, IG Live Jakarta Mengaji. Serial kali ini adalah serial live streaming Instagram Jakarta Mengaji. Pembahasannya adalah seputar wudhu. Wudhunya ini adalah berarti yang kedua ya, Sat ya. Masya Allah, ini alhamdulillah juga masih bersama guru kita, ini kesayangan kita nih. Masya Allah, Ustadz Muhammad Syari, semoga Allah jaga beliau ya. Iya, sehat ya, Sat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ya, sehat ya. Ngejreng banget sekarang nih. Masya Allah, sama saya ini ya. Nah, jadi buat teman-teman, kita akan memulai insya Allah kajian kita pada malam hari ini, di mana seputar fikih wudhu ya. Kita bahas satu persatu secara detail. Tapi sebelumnya juga mungkin saya pribadi dari Ansa juga ingin menghimbau ke teman-teman semua, mungkin tahu lah ya, bisa dibilang kita nih masyarakat umat muslim lagi-lagi juga mendapat kabar duka ya, Sat ya. Yeah. Nah, bisa dibilang ya guru kita juga nih, Masya Allah beliau. Nah, jadi hari Ahad kemarin ya, ya hari Ahad kemarin gitu telah berpulang salah satu ulama kita, ulama kibar, Masya Allah, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Rahimahullah. Ya, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, Ustaz ya. Karena memang banyak juga ikhwan-ikhwan kita atau akhwat-akhwat kita yang juga mengenal dan juga mendapatkan manfaat ilmu-ilmu dari beliau, Masya Allah. Ya, itu dia sebagai pembuka. Nah, tentunya buat teman-teman semua, sebelum kita masuk ke kajian pada malam hari ini, ada hadiah-hadiah juga. Sebenarnya ini hadiahnya sebagai bonus, Ustaz. Iya. Ya, jangan tujuannya mau ikut Sebaliknya kajian, gitu ya. tapi pengennya ngincarnya hadiah-hadiahnya doang nih, Masya Allah nih ya. Ini ada Istana Saffron, nanti juga bisa akan teman-teman ambil tentunya kalau memang nantinya berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Syari. Dan juga ada Deona, ini adalah natural deodoran dari Tawas ya dan lain sebagainya. Ini cocok banget ya, terutama mungkin buat akhwat-akhwat yang sekiranya pengen badannya nggak bau, Ustaz. Tapi kalau banyakin parfum yang ada kan jadinya semerbak, mengundang, iya kan, berlebih-lebihan gitu. Nah, itu kan juga solusinya tepat banget nih buat akhwat. Ikhwan juga pakai, Ana juga sekarang lagi pakai nih, Masya Allah. Ada juga sama C ya, ini nih yang selalu hadir. Ini yang bakal dikasih ini. Kalau ini dikasih ntar Anda pulang nggak pakai baju. Ada banyak ntar pilihannya, sama saya banyak pilihannya, Masya Allah. Begitu ya. Ya. Nah, baik, kalau gitu tanpa berlama-lama kita buka saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua di sini ya. Fadhal, Ustaz. Silakan dibuka. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rasul SAW itu pernah dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW itu bilang ya la salata liman la wudu'a lah, nggak ada cerita salat untuk orang yang nggak wudu. Hadis ini cukup memberikan pelajaran besar buat kita sebenarnya bahwa wudu ini ya syarat ente untuk sah salat, ya kan? Wudu ya nggak sah udah salat. Iya, gimana ceritanya? Iya benar. Nah, makanya penting banget kita bahas fikih wudu. Ya. Nggak kalah penting pada saat kita bahas fikih salat. Iya kan? Nah, kita mulai pada malam hari ini ya terhadap sesuatu nih yang biasanya sebelum wudu kita lakukan ini dulu. Jadi Rasul tuh melakukan ini dulu. Oh, ada lagi ya berarti, Ustaz? Sebelum wudu ya. Oke. Ada sesuatu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wudu. Oke. Ya. Baca basmalah. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah itu mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saja tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan ente, nggak memberatkan ana, nggak memberatkan yang lain juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kita bersiwak setiap hendak berwudu. Berarti poin pertama nih yang bisa kita dapatkan adalah bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam itu sebelum mulai wudu beliau biasanya bersiwak. Bahkan sampai mengatakan kalau aja saya nggak khawatir memberatkan kalian dan ini dari rahmatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, saya akan memerintahkan kalian, yakni perintah wajib untuk kalian bersiwak. Tandanya berarti sebaliknya, pada saat Rasul mengatakan aku khawatir memberatkan kalian, memerintahkan wajib untuk kalian, maka hukum siwak atau bersiwak sebelum wudu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Makanya di sini ada memang beberapa lafaz dalam riwayatnya ma'akulli shalah wa inda kulli shalah. Setiap ma'akulil wudu, setiap
bersamaan dengan wudu atau hendak berwudu. Bersamaan dengan wudu atau hendak berwudu. Oh. Ada dua lafaz. Oke. Ya, sebagian mengatakan artinya sama, sebagian lagi membedakan. Kalau dibilang bersama wudu, berarti siwaknya ada dalam wudu. Ada dalam wudu, betul. Kalau dikatakan hendak pada saat hendak berwudu, berarti siwak dulu baru wudu. Dan Oke. ini memang dua pendapat dari para ulama tentang hadis ini. Kapan sih sebenarnya kita disunahkan untuk bersiwak? Apakah sebelum kita masuk ke dalam wudu kita siwakan dulu? Itu pendapat yang pertama. Oke. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama, ma'a kulli wudu, bersamaan dengan wudu. Kapan? Pada saat kita kumur-kumur, kita siwakan juga. Oh, bukan berarti kumur-kumur dulu atau setelah kumur-kumur siwak lalu baru ke hidung? Gimana nih? Si kumur-kumur ini Bareng. barengin ya. Misalnya kumur-kumur nih, ya habis itu kita siwakan. Oh, bukan kumur-kumur siwak hidung itu enggak ya? Enggak, kan bareng kan. Biasanya kan sama hidung bareng. Oh. Terus siwakan. Iya. Ini memang pendapat dari jumhur, bahkan mayoritas para ulama. Namun kalau kita lihat dua-dua pendapat ini memang ada dalilnya, karena lafaz itu ada dua, bersamaan dengan wudu, yakni jadinya pada saat kita kumur-kumur, dan hendak berwudu, yakni sebelum kita wudu kita bersiwak dulu. Oke. Walaupun kalau kita lihat praktek dari Rasul kita alaihi salatu wassalam itu biasanya sebelum wudu. Sebelum ya. Oh, lebih kuat ke sana saat ya. Nah iya, sebelum wudu. Nah makanya siwak ini sebuah hal sunnah ya yang dilakukan Rasulullah SAW, sampai Rasul mengatakan apa? Laula an asyuqqa ala ummati. Kalau nggak ngeberatin kalian, saya suruh siwak semua nih. Ya manfaatnya juga banyak tuh. Manfaatnya juga banyak. Iya, bersih. Tadi siang kali ya? Tadi siang apa? Jadi keingetan ya. Kenapa? Ustaz Syafiq Basalamah tuh ngasih di status WA-nya Oke. hadis ini, hadis siwak ini Oh, yang Iya, pas gitu. pas banget ya. Di WhatsApp story. di WhatsApp-nya. Terus akhirnya beliau bilang, hafizahullah, betapa bersihnya Rasul SAW. Iya nggak sih? Ya, emang betapa bersihnya Rasul SAW. Bayangin aja siwakan mulu berarti. Iya. Iya nggak? Mulutnya wanginya ajib terus. Iya nggak? Betul. Nah, bawa Karena macam-macam. emang kayu siwak itu bukti deh teman-teman ya, kalau yang belum pernah siwak bau mulut jadi hilang ya. Nih, emang yang digosok jigongnya juga sekali. Paling kan bangun-bangun subuh ya, mandi subuh segala macam tuh siwakan tuh ajib banget. Iya, dan siwak ini kata Rasulullah SAW, as-siwak matharatun lil fam mardatun lirab. Siwak itu membersihkan mulut dan dapat menggapai keridhaan Allah. Oh, kena di situ juga ajib. Masya Dunia akhirat banget ya siwak, luar biasa ajib. ya. Makanya siwak ini salah satu bagian sunnah sebelum wudu. Tapi ini garis bawah ini teman-teman nih, kadang nih kalau ada yang euforia masalah siwaknya tinggi banget, Ini ya enggak. Anda mau bahas nih padahal itu. Hah? Ngapain aja siwakan? Ngobrol sama kita sambil siwak. Itu teman-teman ya, maksudnya di kantong tuh emang harus banget jadi tongol-tongolin deh. Maksudnya enggak, itu kan serabut ya. Maksudnya enggak salah juga sih. Cuma maksudnya fenomenal ketika nyiwak tuh kadang taruh sini Ustaz. Anda pernah lihat tuh teman-teman Anda tuh taruh di kuping gitu. Maksudnya iya paham, biar kelihatan ente siwak apa gimana nih, mohon maaf. Iya, kayak naruhnya yang bersih lah ya. Iya, taruh dan sini biasain dipotong. Ini beli siwak Iya, itu. Januari. Bulan apa kita sekarang? November. November. Hah? November? Nggak dipotong-potong tuh siwak. Kan ini Iya. kotoran gigi antum, kotoran mulut ini dari Januari sampai November ada di situ. Kan- Dicuci enggak, dipotong enggak. Iya, Iya. serabut-serabut gitu kan Ya jadinya. mestinya dipotong. Dan juga kan murah ya teman-teman ya siwak ya. Murah. Iya kan, maksudnya Dan kenapa? jangan melulu. Ini garis bawah ini kadang-kadang yang kita semangat pakai siwak akhirnya kemana-mana ngobrol sama orang Dia siwak. ngobrol siwakan nih benar. Saya dapat ini misalnya nih, saya ada konsumen nih sambil siwak. Nggak nyambung ya, akhi. Rasul SAW sebelum ketemu istrinya siwakan, sebelum wudu siwakan, sebelum sholat siwakan. Nggak melulu siwakan terus. Oke. Nah, tapi gini Ustaz, apakah memang itu di bagian dari syariat apa enggak? Artinya ketika kita membuat ibadah dengan tanpa tuntunan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, itu kan artinya kan malah kita jadinya bikin-bikin sendiri inovasi. Nah, kalau siwak tidak pada tempatnya, apakah itu tergantung pada ya mungkin teman-teman tahu lah, sebut saja bid'ah gitu. Gitu nggak sih? Kalau anda lihatnya ya, itu hulu. Oh, hulu masuknya betul. Hulu. Ya. Ya, Berlebih-lebihan karena nih. siwak itu kan memang udah ada ya. Siwak itu memang udah ada dan bisa kita artikan sebagai ini sunnah Rasul SAW. Di samping itu ini adalah kebiasaan manusiawi seorang untuk menjaga aroma mulutnya bersih dan kuat giginya dan sebagainya gitu loh. Gigi, betul. Nah makanya jangan sampai hulu. Ya, dikit-dikit
Depan kita sih kondangan siwakan. Iya, Ini bener. nyambungnya di mana ente nih? Iya Mau enggak? imam gitu. Ada juga tuh Ustaz. Iya kan mau sholat. Kalau mau sholat iya. Iya kan, bener kan? Mau sholat, mau wudu, Nah, mau cuma- ketemu istrinya. Kalau abis siwak, imam tuh Anda pernah lihat. Nggak tahu nih, ini justru Anda bertanya. Siwaknya dilempar ke sejadahnya gitu Ustaz. Oh, Nah kan tahu kan kayak gitu. Iya, Maksudnya iya, iya. kan itu apakah begitu atau... enggak sih. Ya tergantung gimana sih imam aja kan yang pakai siwak dia kan nggak dikasih ke makmum suruh pakai kan. Iya, iya, Jadi ya Iya, urusan dia lah. Ya makmum nggak usah diperhatiin juga kan. Takutnya kan ente juga risih kan ya. Iya, taib. Nah, muhim bahwa siwak itu adalah langkah pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ingin memulai wudhu. Wudu ya. Ya, siwak tuh. Nah, setelah siwakan, apa yang dilakukan Nabi Alaihi Salatu Wasallam dalam wudhunya? Apain Nabi? Ya, setelah siwak kan ya kumur-kumur dong. Tangan dong. Sebelum itu, Bismillah dulu. Ya. Tasmiyah. Iya kan, Bismillah. Oh bukan Bismillah siwak, tapi siwak baru Bismillah ya Ustaz? Iya, Oh, karena Bismillah ini sudah sebagian mengatakan ya awal-awal mulainya ya Bismillah. Tapi pertanyaannya, apa hukum Bismillah dalam wudhu? Kalau ente lupa Bismillah, misalnya, diingat pas lagi cuci tangan belum Bismillah, gimana keadaannya? Ulang lagi dari awal. Oh iya, tuh Anda pernah tuh. Anda sih lanjut Ustaz. Kalau Anda pribadi Tanpa makanya mau Bismillah. nanya. Nah, Tanpa Bismillah berarti. tanpa Bismillah makanan nih. Karena lupa pas udah di tangan tuh. Ya udah gitu. Nah, keingatannya kirain itu masuk ke dalam hukum ya udah kayak makan gitu Ustaz. Iya, Bismillah awal wa akhiri. Ah, Jadi ente baca gitu juga? enggak bukan maksudnya. Bukan. Enggak mau makan wudu. Enggak, maksudnya kiranya kalau udah lewat kan ya boleh-boleh aja gitu kali gitu. Nah, sekarang permasalahan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah Bismillah ini menarik memang. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Ini wajibkah atau tidak si Bismillah ini nih? Oke. Dan kita udah pernah bahas, mungkin teman-teman udah lupa kali ya. Iya. Pembahasan kita bahwa ada kesepakatan di antara para ulama tentang anggota wudhu. Apa itu? Apa yang Allah cantumkan dalam surat Al-Maidah dalam ayat ke-6. Oke. Surat Al-Maidah ayat ke-6 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada bismillah apa enggak? Enggak. Enggak. Berarti ini bukan hal kesepakatan di antara para ulama tentang wajibnya bismillah. Itu pertama. Dan ternyata kita mendapatkan sebuah hadis riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud dari sahabat yang mulia Abi Sa'id, Ibn Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur asmallahi alaih. Tidak ada wudu. Bayangin teman. Untuk orang yang tidak membaca bismillah. Wah. Nggak ada wudhu untuk orang yang tidak membaca bismillah. Hadisnya diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Tapi hadisnya itu ada beberapa kritikan-kritikan di antara para ulama. Oh, nyampe doif enggak? Nah, itulah titik permasalahannya. Apa derajat hadis ini? Oke. Karena beberapa hadis yang mengatakan tentang bismillah sebelum berwudu itu ada beberapa. Oke, ada beberapa. Oke. Tapi kebanyakan dari mereka dhaif. Oh, si perawi-perawinya nih gitu. Iya, otomatis hadis-hadis ini dhaif semua. Jadi doif. Oke. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya dia tentang hadis apa yang paling bisa kita jadikan rujukan untuk perkara bismillah sebelum wudu, Imam Ahmad pasti bilang, la a'lamu fi tasmiyati haditsan sahihan wa aqwa syai'un fi hadithi Katsir ibn Zaid an Rubai. Kata Imam Ahmad, aku tidak pernah tahu di dalam pensyariatan bismillah sebelum wudu itu ada hadis yang sahih dan kuat selain hadisnya Katsir ibn Zaid. Itu hadis yang tadi kita baca. Katsir ibn Zaid. Hadis ini udah paling mending bahasa kita gitu. Ya, ini berarti indikasi emang hadisnya nggak kuat-kuat banget. Cuma ini paling mending banget dalam dalil ini nih. Kalau ente mau bilang bahwa bismillah itu diperlukan sebelum berwudu, ini hadis yang paling bisa dijadikan patokan. Karena hadis yang lain tidak. Oh, taib. Ya. Ya. Kebayang. Begitu juga Ishaq ibn Rahuyah. Dia bilang, huwa as-sahhu ma fil bab. Ini hadis yang paling sahih di perkara ini. Oke. Itu tanda indikasi bahwa ini sebenarnya nggak bersih-bersih banget sih. Hadisnya tuh
bukan berarti nggak ada cacat semuanya. Enggak, dia ada cacatnya. Cuma dia paling mending dalam masalah ini. Hasan maksudnya? Enggak Ibnu juga. Qayyim mengatakan hadis-hadis perkara wudu itu kalau dikumpulkan, nah masuk kepada kategori hasan. Oh, bener kan? Iya ya. Nah, Kebayang. Nah, namun ya beberapa orang seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain sebagainya, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan Ibnu Qayyim. Kalau kita kumpulin hadis-hadis wudu kan lemah Iya. gitu kan. Kalau lemah gabung. Jadi Hasan. Iya. Oh gitu. Penting nih ilmu nih, Anda baru tahu nih. Kirain tuh ada yang memang khusus Hasan aja, khusus lemah gitu. Nah, makanya Hasan itu kan ada dua ya, Hasan li dzatihi sama Hasan li ghairihi. Oh, oke. Hasan li dzatihi itu emang dasarnya hadis itu Hasan gitu loh. Iya, oke. Ada Hasan li ghairihi, dia Hasan li ghairihi. Hasan karena sebab yang lain. Maksud sebab yang lain gimana? Ini hadisnya sebenarnya dhaif. Awalnya dhaif nih hadis. Cuma banyak penguatnya yang sama Oh, tadi. konteksnya gitu loh. Jadinya levelnya naik lah Levelnya gitu. naik, tapi bukan Hasan li dzatihi, tapi Hasan li ghairihi di bawahnya. Oh, ya. Ada, jadi hadis itu kan ada sahih li dzatihi. Ini hadis emang sahih. Ada sahih li ghairihi. Apa tuh sahih li ghairihi? Hadis Hasan ngumpul bareng-bareng. Jadi naik ke sahih li ghairihi. Kebayang. Hasan dzatihi, ada Hasan li ghairihi. Sampai pun ke bawah-bawah lagi tuh, sampai ke Enggak, dhaif aja. Oh, dong. Dhaif nggak ada. Mau tuh ya pasti. Nggak usah dibahas, mau. Nggak usah dibahas. Iya. Ada dhaif tuh ada yang parah dhaifnya, ada yang tidak parah dhaifnya. Oh, Nah, yang bisa naik itu kumpulan dhaif tidak parah, kumpulan hadis dhaif yang tidak parah, Oke, mereka bisa baru naik. naik. Tapi kalau udah parah, udah nggak bisa naik kan parah. Iya, parah ya. Gimana naiknya ente? Iya. Nggak mungkin. Iya, kebayang. Nah, itu di antara para ulama ada perdebatan gitu loh. Karena hadis yang kita bahas nih, Rasul bilangnya tanggung-tanggung, la wudu'a liman la salata liman la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Enggak ada ceritanya wudu. Jadi enggak ada wudu untuk orang yang tidak membaca basmalah. Oke. Ini ya, hadisnya kan paling mending ini nih. Ini yang bisa jadi pijakan. Oke. Sekarang caranya untuk kita bisa memahami ini maksudnya apa nih jadinya nih? Bismillah nih wajib Iya, apa itu, enggak? betul. Saat kita nungguin dari tadi ginian nih. Iya, Ini nungguin dari- bismillah apa ini wajib apa Jangan enggak? sampai dijadiin kuisnya ini nih, enggak kan? Sekarang kita ngelihat kalau kita cuma punya satu hadis ini, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dalam kalimat Rasulullah SAW tidak ada wudu Iya, berarti untuk orang yang tidak membaca basmalah. Apa maksudnya? Wudunya tidak ada, wudunya tidak sah, atau wudunya tidak sempurna. Karena tiga kemungkinan ini ada dalam setiap lafaz Rasulullah SAW yang bilang tidak ada. Atau ya seperti la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman sampai aku dicintai lebih dari kalian mencintai diri kalian sendiri, kata Rasul. Maksudnya nggak ada iman tuh apa ya Rasulullah? Beneran nggak ada iman, kosong imannya, atau nggak sah imannya, atau nggak sempurna imannya? Oh iya benar. Nah ini terus ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW perbincangan ini. Nah sekarang kita tinggal tentuin nih, ini apa nih maksud Rasulullah SAW? Itu apa tuh? Dasarnya pada saat Rasulullah SAW mengatakan gak ada wudhu untuk orang yang tidak membaca basmalah, itu artinya gak sah. Oh, sama yang seperti tadi yang antum bawakan sebelumnya yang ketika lebih baik mencintai itu level-level itu yang ketika Rasulullah Nggak ada sama, iman. sama Umar ya. Iya. Ya kan? Gak ada iman tuh. Itu nggak ada iman tuh ya. Gak ada iman. Jadi ini kalau teman-teman gak cinta sama Rasulullah SAW, gak laku imannya. Nah, dikit saat coba mungkin biar teman-teman tahu yang antum bawain khutbah Jumat kemarin tuh yang mana? jadi jemaah tuh yang Antum jadi jemaah. Antum gak khutbah juga sebenarnya gitu ya. enggak apa namanya yang Rasulullah SAW sama Umar bin Khattab radhiyallahu an Iya. yang ketika ditanya aku lebih mencintai Iya, engkau pertama gitu. kan Umar dituntun sama Rasulullah SAW kan. Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya dibanding kecuali diriku. Oke. Jadi Umar lebih cinta dirinya dibanding Rasulullah SAW. Oke. Dan ini udah sebenarnya ini kelas yang tinggi sekali. Iya, itu. Berarti Umar lebih cinta kepada Rasulullah daripada anaknya, daripada ibunya, daripada bapaknya, daripada dagangannya dan seterusnya. Betul. Betul kan? Tapi Rasulullah, lah ya Umar, enggak boleh nih. Ente cinta sama ana, kata Rasulullah, kamu cinta kepada saya gaya gini, enggak keterima. Nggak keterima tuh. Enggak keterima. Apa Rasulullah? La yu'minu ahadukum, enggak beriman kalian. Jadi para ulama bilang apa? Kalau yang Rasul bilang nih yang di hadis Umar ini, la yu'min, enggak beriman, beneran enggak ada iman. Berarti di situ langsung digertak bahwa hati-hati nih Umar nih nggak ada iman gitu ya. Enggak ada iman. Jadi iman ente tuh enggak sah. Oke, berarti kalau tadi nggak ada tuh berarti ke situ. Oke, kebayang. Sampai kalian mencintai aku dibanding seluruhnya, hatta diri kalian sendiri. Itu baru ada iman. Baru. Oke? Iya. Apakah hadis yang
tidak ada wudu untuk orang yang tidak membaca bismillah itu seperti hadisnya Umar atau tidak? Dasarnya iya. Iya ya. Dasarnya iya. Oke, sama tuh ya. Nah, kecuali ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Rasul itu tidak sempurna. Bukan tidak ada gitu loh. Oke. Nah, para ulama Daging nih ilmunya. Masya Allah, ya, ilmu daging, Masya Allah. mengatakan bahwa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada wudhu untuk orang yang tidak membaca bismillah itu adalah tidak sempurna wudhunya seseorang tanpa membaca bismillah. Bukan nggak sah, tapi Nggak sempurna. tidak sempurna. Kenapa begitu? Karena yang jadikan pegangan itu cuma satu hadis ini aja. Itu satu. Oke. Dan hadisnya tidak lepas dari kritikan. Iya. Yang kedua, perawi sahabat-sahabat yang lain yang menceritakan tentang sifat wudhunya Rasulullah SAW tidak menyebutkan bismillah. Oh iya. Iya. Berarti ini bukanlah suatu kewajiban. Apalagi di surat Al-Maidah, apakah disebutkan bismillah? Oh enggak. Tidak. Oh iya. Ya kan? Oke. Ini nggak disebutkan bismillah. Maka di sini para ulama menarik kesimpulan dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa bismillah di dalam wudhu adalah sunnah. Oke. Dan Ana juga garis bawah ini buat teman-teman sekalian, tapi jangan sampai lupa karena perdebatannya lumayan kenceng. Iya. Karena ada yang mewajibkan sampai ulama Hanabilah tuh bilang apa? Kalau kalian lupa, sebagian bilang apa? Kalau ente ingat ente wajib baca. Kalau ente lupa ente nggak wajib baca. Oh gitu. Kalau ente ingat mesti baca. Jangan Jadi, sengaja ninggalin Jangan bismillah. sengaja kayak sunnah ini enggak apa-apa ini gitu ya Ustaz. Itu ulama mengkritik masalah itu karena sebagian mereka pendapatnya wajib. Makanya jangan gini, kita kalau ngelihat ada perselisihan para ulama yang lumayan tajam gitu ya. Iya. Jangan main-main. Serius tuh artinya tuh. Kayak orang ninggalin sholat itu kan ulama berselisih pendapat Ustaz. Iya. Ada bilang kafir, ada bilang dosa ada yang besar. bilang dosa besar, iya. Bro, lo jangan main-main nih masalah ginian. Iya. Ente imam kafir atau dosa besar gitu loh. Iya. Imam masuk neraka selama-lamanya. Iya kan? Iya. Atau nggak masuk neraka ini jangan main-main. Masalah ini nggak usah main-main. Begitu juga masalah ini sama nih. Berat nih gitu loh. Oke. Jadi jangan ditinggalkan kalimat bismillah. Karena sebagian ulama Hanabilah tadi mereka tuh kayak ente misalnya dari tadi di tangan, bismillah gue ini lupa nih. Iya itu. Sebagian dari mereka mengatakan putus wudhunya, ulang dari awal, baca bismillah. Oh gitu. Di sini maksud saya adalah menggambarkan bahwa perdebatannya nggak ringan, Nggak ringan nih. perselisihannya nggak ringan, perselisihannya berat. Maka jangan gampang-gampang ninggalin bismillah. Mentang-mentang kita sekarang ngeliatnya, oh ternyata sunnah ya jumhur gitu loh. Mayoritas sunnah, tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Oke. Tapi kemarin nih ya sah-sah aja kaliannya lewat nih, Sah. lewat aja Sah. deh bismillahnya. Sebagian para ulama yang lain, Hanabilah bilang, ulama Hanabilah bilang, kalau ente duduk di tangan, terus lupa baca bismillah, baca bismillahi awalihi wa akhiri. Kayak makan. Ya makan, betul. Mereka bilang begitu. Oh. Dan yang menjadikan bismillah itu adalah sunnah, ada sebuah perkataan dari jumhur ya, perkataan jumhur dari Hanafi dan lain sebagainya. Ya. Antum kayak hafal doa ini Der. Apa tuh? Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Mesti hafal lo ente. Mesti hafal tuh ya. Semua pasutri ini harus hafal. Iya betul. Nggak boleh main-main. Biar jangan main gas-gas aja Ustaz ya. Nah, kenapa? Karena faedahnya banyak ya. Walam yadurruhu. Kalau ditakdirkan memiliki anak di hubungan itu maka syaitan tidak akan mengganggunya. Kan gitu bahasa hadis. Betul. Bayangin nih ya. Kata para ulama, sekarang keadaan paling sulit untuk mengingat Allah itu pada saat syahwat-syahwat ini memuncak. Yes. Oke? Just Makanya indeed. orang kan Betul. kalau masuk masjid pasti syahwatnya memuncak lupa sama Allah dia. Iya betul. Betul kan? Betul. Itu fitrah Ustaz tapi ya. Iya, syahwat memuncak orang nggak ingat tentang Allah SWT. Islam, Rasul ngajarin sebelum jima baca doa ini biar ingat Allah dulu. Oh. Oke. Kalau di konteks hubungan suami istri saja, di situ ada doanya untuk mengingat Allah dulu. Gimana wudhu? Apalagi wudhu. Lebih pantas lagi untuk kita mengingat Allah dulu, yakni Bismillah dulu baru wudhu. Mau sholat nih gitu ya. Mau wudhu nih ya kan Mau perkaranya. wudhu maksudnya mau sholat gitu kan. Kalau di jima aja masih disuruh berzikir, mengingat Allah, apalagi wudhu. Ini juga yang menggambarkan tentang pentingnya sunnah ini. Sunnah Bismillah. Ya, sunnah Bismillah. Tapi apakah memang yang terkait dengan openingnya, apa ya istilahnya opening dengan Bismillah itu semuanya juga diperdebatkan Ustaz? Ya,
Iya makan, Yep. iya apalah keluar rumah misalnya dan lain-lainnya gitu Ustaz. Kayak Ibnu Taimiyah mengatakan bismillah fi awalil af'alil adiyah. Kata Ibnu Taimiyah, kita membaca bismillah di setiap perkara-perkara yang biasa kita lakukan, makan, minum, tidur, masuk rumah, Iya, betul. dan seterusnya. Yushra' fi awal ibadatil aula, itu lebih baik untuk kita mulai di awal. Di awal-awal itu baik gitu loh. Kalau ente mau masuk rumah bismillah. Naik kendaraan gitu. Bismillah. Iya. Itu boleh kata Ibnu Taimiyah. Oke. Bahkan itu baik kata Ibnu Taimiyah. Tapi masalah levelnya apakah misalnya kita lupa Sunnah, nih? sunnah. Sunnah juga ya. Sunnah. Wah, udah OTW udah 1 kilometer nih, gimana nih? Kalau Rasulullah SAW makan aja bismillah, Heeh. minum aja bismillah, padahal itu adalah kegiatan manusiawi. Iya. Terus gimana dengan wudhu? Oh, oke. Kegiatan ibadah gitu loh. Iya. Masa ente nggak mau pakai bismillah? Iya. Jadi wudhu itu adalah sunnah. Wudhu lagi. Bismillah adalah sebelum sunnah. wudhu itu sunnah. Jam berapa tuh? Bayang, ini nggak berasa ya? Lanjut aja ya? Lu setengah jam aja nih. Masih lama aja. Terlalu Bang. daging nih ilmunya, Masya Allah nih. Nah, kalau memang kita mau wudhu, kamar mandi, Stat, yang sampingnya kloset. Kan juga yang Anda pernah denger juga, apakah bismillahnya di luar kamar mandi dulu sebelum masuk? Atau memang kita bismillah sampingnya, ya afwan ya, maksudnya tempat buang air kan? Apakah bismillahnya di dalam situ, Stat? Iya. Gitu. Itu gimana, Stat? Ya Allah, Anda udah dapetin tadi perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang masalah hal ini. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam masalah ini beliau mengatakan bahwa bismillahnya di dalam hati, kata beliau. Oh, jadi nggak dilafatin ya? Iya. Oh gitu. Kalau di dalam keadaan yang tadi yang sebutin. Iya, di dalam. Walaupun sebagian para ulama membolehkan menyebutkan bismillah di dalam kamar mandi. Sebagian lagi jangan. Yang lebih kuat adalah yang Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ahsan dalam hati sudah. oh, Bismillah. kayaknya terlalu nama Allah disebut tapi kesebut banget gitu loh. Sampingnya kloset banget nih guys gitu kan. Gimana gitu kayaknya. Oke. Kebayang. Itu tentang bismillah. Makanya jangan sering-sering wudhu di kamar mandi. Wudhu tempat lain aja lah, jangan kamar mandi gitu loh. Kalau- Jadi nggak iya, ada urusan masalah kesini lagi gitu loh. Bikin keran lah lebih dikit gitu di samping lah gitu kali ya. Misalnya pun terbatas. Karena dulu khalanya atau kamar mandinya orang-orang di zaman Rasulullah SAW kan beda sama tempat pupnya beda gitu loh. Tahu. Dia tempat pupnya jauh, Iya, nggak kelihatan orang. Tapi kalau kayak buat apa Buang airnya. buang air kecil misalnya dan sebagainya, itu tempatnya beda lagi gitu loh. Ada lagi ya. Kayak kalau kloset apa kamar mandi orang zaman dulu kan biasanya pisah tuh. Tempat mandi, satu lagi tempat pupnya gitu loh. Oh, iya. Banyak mereka begitu dulu. Oh. Mereka banyak. Makanya masalah ini masuk pada saat sekarang pada saat kita gabungin dua-duanya, mandi di situ ya pup juga di situ. Iya betul. Karena nggak ada lahan lagi. Nah, betul terjadi tuh ya. Nanti juga banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang terngiang gitu saat kayak misalnya apakah mandi aja udah termasuk niat berwudu apa enggak gitu kan kita masuk sekalian mau mandi nih habis itu langsung keluar aja deh langsung sholat gitu misalnya. Nah itu juga gimana itu satu. Itu ya nanti aja. Nanti kita bahas ya ini. Iya. Kalau detail-detail sabar. Kalau nggak ntar abis kelar di episode ini semua ntar nih. Iya bener ya. Nah, abis bismillah, apa yang mesti kita lakukan? Tangan, Cuci tangan. cuci tangan. Apa hukuman cuci tangan itu di dalam berwudu? Apakah dia termasuk yang wajib, termasuk yang sunnah atau yang lain? Nah, cuci tangan dari Aus ibn Abi Aus, dia bilang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saya pernah lihat, tawaddaa fastawkafa thalathan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh cuci tangan 3 kali pada saat dia mulai wudu. Oke. Cuci tangan 3 kali, ya cuci tangan 3 kali itu sampai di sini aja. Pergelangan aja. Dicuci, diambil airnya, dicuci yang kanan, ya, dicuci, terus yang kiri dicuci 3 kali. Itu enggak yang kalau yang sampai biar mantep gitu sampai sini-sini gitu tangannya. Itu kan kita dapat nanti. Oh, di sini di sikut ya. Iya. Yang pas Di bagian itu. di bagian gitu loh. setelah muka, Sekarang kan? ini kan kita cuci tangan gitu loh. Sekarang cuci tangan. Sebelum corona muncul berarti Nah iya tuh. Rasul alaihi salatu wassalam udah aware banget masalah cuci tangan. Tapi kadang kita nih sebagai umatnya nunggu apa ya faedah dunianya cuci tangan melulu. Bener.
ini Rasul alaihi salatu wasalam udah luar biasa sekali. Wih. Iya nggak sih? Ngasih apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang memang kalau mau kebiasaan seperti itu, iya. insya Allah kita dikasih kebersihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Benar-benar. Nah, cuci tangan itu hukumnya apa? Apa, Der? Ya sunnah. Kata siapa nanti? Salah lagi. Kita kagak bawa dalil. Ya. Gila ditanya kata siapa juga bingung gitu kan, bukan haknya ngeluarin dalil gitu. Ya. Nah, tunggu saya jawab, Stan. cuci tangan Iya. yang pertama tuh ya, yang cuma sampai pergelangan ya, hukumnya adalah sunnah. Sunnah, bener. Alhamdulillah. Menurut jumhur mayoritas para ulama sunnah. Kenapa sunnah? Pertama, ada nggak di surat Al-Maidah ayat ke-6 cuci tangan yang cuma pergelangan? Iya, Tidak ada. nggak ada, ya. Faghsilu wujuhakum tuh wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq kata Allah Subhanahu wa taala, sampai siku. Itu mah nanti bagiannya, bukan yang ini. Dan pembawa pelajaran wudu dari Rasulullah SAW, sahabat-sahabat seperti Utsman, Ali, dan yang Abu Hurairah dan lain sebagainya, tidak mengajarkan cuci tangan dulu di awal-awal gitu loh. Nggak semuanya gitu. Nggak semuanya menceritakan tentang cuci tangan di awal-awal. Utsman menceritakan itu. Oke. Tapi nggak semuanya. Ini tandanya ya berarti memang bukan kewajiban. Kalau kewajiban nggak bakal ditinggal sama para sahabat. Ngajarin ini nih nggak bakal ditinggal sama para sahabat. Iya. Namun karena bukan yang wajib dan banyak dari para sahabat juga mencukupkan dengan yang wajib, dan itu mungkin yang dilihat dari Rasulullah SAW, maka diajarin yang wajib tadi. Wajib. Nah, makanya cuci tangan hukumnya apa? Sunnah di dalam berwudu. Iya. Ya, di dalam berwudu. Nah, kita lanjut sedikit nih masalah cuci tangan karena ini poinnya bagus banget gitu loh. Oke. Apa tuh, Ustaz? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya itu pernah ngomongin masalah cuci tangan juga dari hadits Abu Hurairah. Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kata Rasul SAW, jika kalian bangun dari tidur kalian, ya, fala yaghmis yadah, maka jangan dimasukin tuh tangannya ke embernya, ke wajannya, ke gayungnya, ya, sampai kalian cuci dulu sendiri tuh tangannya 3 kali. Oh iya. Dulu orang tuh nggak keran. Dulu tuh ini. Nggak keran, udah aja ember gitu ya. Kayak mood apa ya? Ya baskom ya. Baskom dia kan. Iya. Kalau wudu dari situ. Kata Rasulullah kalau bangun tidur jangan main masukin tangan ente aja ke dalam. Kontaminasi, guys. Iya. Kata Rasulullah apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia nggak tahu tangannya nginep di mana. Iya, betul. Nyentuh apa kalau pas tidur? Nggak tahu. Bisa nyentuh najis atau yang lain sebagainya. Jangan masukin ke air itu. Tapi cuci tangan dulu sendiri. Kalau emang Jangan adanya di dimasukin. wadah itu berarti dituangin dikit gitu kali. Dituangin gitu ya. Terus dia cuci tangan. Oke. Jadi jangan masuk pada saat keadaan tangan kita lagi kotor-kotornya gitu loh. Ya, kalau sekarang bak mandi lah ya. Bak mandi kan sembarangan main masukin aja. Iya kan? Iya. Padahal tangannya apa? Padahal tangannya kotor. Begitu juga hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan." Kalau kalian bangun dari tidur kalian, selain cuci tangan kata Rasulullah, biasain istinthar itu masukin air ke apa sih? hidung. Ngirup gitu ya? Iya. Gitu tuh. Menghirup. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumih. Karena setan pada nginep di lubang hidung kalian. Oke. Dibersihin tuh jadinya tuh. Itu yang bikin susah sholat subuh. Iya, betul. Bikin sholat malam susah. Tapi nariknya tuh apakah memang kan kalau kenceng banget kan Anda juga kalau keterusan tuh sakit banget tuh, Sat. Sakit emang. Tapi memang itu gimana sih sebetulnya? Cuma di Kayak di swab. kayak di swab ya. Maksudnya kadang juga karena suka hati-hati, cuma kayaknya kok apa nggak sempurna ntar masuk. Tapi emang bahasanya tuh emang ditarik gitu loh. sesakit itu. Iya. Kadang kalau kebablasan pedih banget, Bos. Sininya nih, buset, Iya. mata berair langsung. Iya bener. Ada Emang juga masih gitu? kadang-kadang kalau ketarik banget. Makanya kadang tuh kayak, aduh hati-hati. Cuma hati-hati jadinya kita karena khawatir ya. Iya jangan sampai sakit lah, jangan menyakiti lah. Ya. Tarik ya tapi jangan sampai sakit terus dibuang. Bisa pilek tuh besok tuh biasanya tuh. Kadang kalau pagi-pagi kan air masih dingin, ketarik ya besok kepilek dah nih. Tapi kalau pas justru sebaliknya itu bisa menjauhkan kita dari pilek. Si istinthar itu iya. Karena justru kesehatan malah Zat. Iya, karena dibuang nanti virus-virusnya, ya bakteri-bakterinya itu kebuang. Hatta kalau keminum gitu, kan pasti kan ketarik ke sini ya. Enggak apa-apa ya? Makanya Rasulullah SAW tuh bilang jangan suka
narik terlalu dalam pada saat lagi puasa karena Oh, keminum. minum dia kesini pasti nih Iya THT kan? Iya kan? kayak dokter. Relate dia kesini Nah, dia. kayaknya itu masalah istinthar, masalah cuci tangan, ya. Anda sebenarnya pengen nunjukin aja bahwa bersih banget nih Rasul kita alaihi salatu wassalam. Allah SAW. Jangan ini ente habis tidur ya nggak tahu tangannya kemana, main masukin ke bejananya nggak boleh sama Rasulullah. boleh, Ke baskom air tuh nggak boleh gitu loh. Sekarang mau makan bareng nggak cuci tangan, Wah. kan ngeselin orangnya berarti. Lagi Iya sih, lagi ngumpul gitu mau makan bareng tapi dia nggak cuci tangan. Aduh. Jangan, adab. Islam bersih, bersih, sangat bersih. Tapi kadang mau negur juga gak enak saat lagi nongkrong gitu. Lu belum cuci tangan belum lu gitu kan. Tegur ya, nggak apa-apa. Apalagi Baper ente ya, ternyata. Iya. Type. Menarik nih. Harusnya dipraktekin dong Ustaz di sini saat kita nih. Boleh, nanti kita ada prakteknya. Iya lah, Sekarang kayak minggu becek depan mulu ya. Mas Antar, setiap itu becek terus. Enggak becek terus. pakai baskom aja. Kurang lebih baskomnya dari sini sampai ujung lah. Baskom. Kolam renang. Iya. Ya ntar insya Allah ya admin ya. Masya Allah di sini nih. Kita praktek loh biar tahu. Insya Allah nanti kita ada prakteknya dalam masalah berwudu. Nah, Toib bisa kita tahan dulu nih. Ini waktu nih kayaknya nih. Udah setengah jam lebih nih kayaknya nih. Oh, udah cukup Ana. Cukup lah Sat ya. Cukup. Bisa tanya jawab aja bisa. Kita nggak tahu deh kalau antum mau 2 jam. Ini tanya jawab udah yang berkaitan ini aja. Iya ya. Coba ya teman-teman ya. Yuk kita buka komen dulu. Rasa-rasanya nih hampir 40 menit. 20 menit akhirnya berarti 10 menit tanya jawab, 10 menitnya kuis. Kayaknya fair tuh. Ya cukup ya 10-10 ya teman-teman ya. Taib, yuk kita coba cek kolom komen apa? Bacaannya atau gerakan wudhu. Ya coba kita Itu, baca komen. Hah? itu. Angkat dulu. Apa? Oh, ada Pertanyaan yang dari katanya tiap gerakannya Ada ilmu yang tersebar dari zaman SD. iya benar saat ini Setiap gerakan wudhu. anak wakilkan lah. Itu SD saat anak kan kebetulan di sekolah Islam lah ya, SD SMP. Tiap gerakan itu ya nggak usah sebutin lah. Jadi itu menjadi syarat kelulusan praktek. Jadi itu ada kayak ujian akhir sekolah UAS itu kita tuh ya kalau nggak hafal setiap gerakan ada baca-bacaannya. Nah itu gimana? Setiap gerakan, mau kumur-kumur ada bacaan. Ada. Dulu di anak di situ nggak usah sebut lah. Istinthar. Sekolah Cuci Islam. tangan juga. Semua sampai kaki. Nah itu gimana tuh Set? Pertama ya, kayak tadi kita bahas apa aja tuh? Cuci tangan lah ya. Cuci tangan. Cuci tangan, ada nggak doanya Rasulullah? Nggak ada ya. Nggak ada. Kita bolak-balik juga Bulughul Maram nggak ada ya. Di Umdatul Ahkam juga nggak ada, gitu ya. Banyak hadis-hadis yang buku-buku yang Riyadus Shalihin juga nggak ada. hadis itu tidak ada bacaan-bacaan seperti itu gitu loh. Tidak ada bacaan-bacaan yang terkhususkan dalam setiap anggota wudu, nggak ada. Sampai niat pun juga sebetulnya nggak ada. Nawaitu wudu ali rafil hadatsil. Kan ada tuh kayak gitu tuh. Anak SD dapetnya begituan tuh Ustaz. Itu satu poros sama kayak niat sholat, Sama niat ya. ini, niat itu sama aja. Soli bla 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 gitu. Iya, padahal ya udah ente ngambil air nyalain keran ya emang mau ngapain? Bismillah, Ya itu dia wudu gitu loh. Jauh teman-teman ya. Kalau diterusin kan suka kepancing gitu. Gede bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim pas mau baca semua. Itu juga bismillah sama bismillahirrahmanirrahim juga gimana Ustaz? Nah, ini masalah yang dikatakan para ulama tasmiyah itu apa gitu loh. Tasmiyah dalam segi bahasa itu ya ente menyebutkan nama Allah di situ bismillah. Iya, bismillah. Kayak di dalam hadis-hadis yang ada itu ya, itu kalimat bismillah. Sebagian para ulama kalau nggak salah Ibnu Taimiyah juga pendapat yang sama, yang lebih afdal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wallahu taala alam dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan. Ente bilang bismillah, itu ente berarti menyebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim pun sama, ente telah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma lebih kuatnya ke bismillah ya. Kalau ada beberapa hadis seperti makan ya samillah, Nah, ini itu ana lihatnya bismillah, gitu loh. Ada dengerin di Roja juga Ustadz Firanda bilang lebih kuat bismillah kata beliau. Bismillah aja gitu. Beliau bilang. Walaupun ya kayak Ibnu Taimiyah itu berpendapat Bismillahirrahmanirrahim lebih afdol. Kayak tadi Ibnu Taimiyah kan bilang masuk rumah segala macam gitu-gitu. Dia bilang baca Bismillahirrahmanirrahim lebih afdol gitu. Oke. Tapi beberapa hadis yang menunjukkan kayak Bismillah, Bismillah. saja. Oke, Taib. Yuk coba kita udah ada yang tanya nih kayak ini. Itu dia. Zaki Dafa 11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya berwudu menggunakan gayung di kamar mandi? Ini gayungnya gayung lope nggak nih bentuknya nih? Yang warna pink. Lion Star. Apa tuh? Gayung mah bebas lah, Sat. Gayung pakai gayung. Oh iya, kadang gayung ngambil. Kan gayung juga kadang kan juga suka pakai buat kumur. Gayungnya ciduk lagi.
Nah, apakah gayung itu termasuk dengan tadi seperti tangan kita masuk dalam bejana tersebut, Ustaz? Iya. Kalau gayung ya, nggak apa-apa ngambil wudhu pakai air diambil dari gayung, nggak Gayungnya ya. apa-apa, nggak apa-apa. Karena nggak ada gayung masalah. pun juga kan dia stay di situ ya. Yang jadi masalah tadi kata Ustadz kan tangan kita kan kemana-mana nih. ngobok. Habis megang apa? Kalau gayung kan di situ-situ aja gitu. Kan gayung gak jalan-jalan. Apa ambil? Oke lanjut, coba buka komen lagi. Omeng Siregar, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau wudhu dalam keadaan bersabun bagaimana? Maksudnya Dia gimana? mandi. Lagi mandi berarti. Tadi udah ya kalau mandi ya. Kalau lagi mandi juga nggak masalah ya Ustadz ya. Maksudnya mandi itu udah kalau emang kita niatkan berwudhu tapi kita mau mandi habis itu langsung selesai tanpa Mungkin wudhu dia lagi mandi, terus dia wudhu, Oh masih ada belum sisa bilas, sabunnya. belum bilas Belum kali. bilas. Ya nggak apa-apa, yang penting antum wudhu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu udah sah Asal wudhunya. sabunnya jangan ke mata pas ente ke muka, ya takutnya kan masuk pedes. Nggak apa-apa ya insya Allah. Ummu Adifa mau bertanya Ustadz, bagaimana jika kita sudah berwudu, setelah itu anak kita buang air, jadinya kita cebok anak kita saat sudah berwudu. Oh, cebok anak saat sudah berwudu, apakah wudu kita batal? Jadi pas lagi sudah berwudu, anak mau buang air nih, masih kecil balita kali ya. Ya udah kita urusin dulu tuh. Kita cebokin dulu. Iya. Tapi wudunya wudu lagi nggak, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Nggak semua pada saat kita megang najis itu berarti wudhu kita batal, iya kan? Yang bikin batal wudhu kan keluar dari dua lubang ya, ima dari depan atau dari belakang, itu batal nanti wudhu kita. Betul. Adapun memegang najis maka tidak, ya cukup dibersihin aja yang kena najis si tangannya biasanya kan, tangannya dibersihin tangannya aja, habis itu udah wudhunya nggak batal. Enggak ya, nggak batal ya. Ya soalnya banyak kayak gitu juga, kita lupa bawa sendal, nginjek-nginjek keluar-luar sebenarnya. Kadang ada yang suka hulu juga saat habis wudu dia nggak pakai sendal atau sendalnya mungkin sampai jinjit-jinjit banget gitu. Jangan jinjit, itu ada larangan dari Rasulullah. Nah, ini juga nih. Ih serius, maksudnya injek-injek aja tapi takutnya kan, wow lo kok nginjek gitu deh gitu. Syuf ya akhi, ini najis ini itu mesti betul-betul antum tahu gitu loh. Sekarang antum jalan nih keluar nih. Itu aspal semua kan? Aspal. Injek kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Iya ada najis nggak? Nah. Kalau ada najis baru ada hukumin najis. Tapi kalau tidak ada najis masa dihukumin najis? Iya benar. Kan kita nggak tahu. Ada gitu. pupnya kucing misalnya, Black gitu kan. atau pupnya anjing misalnya. Karena itu baru najis. Ini nggak ada kok. Nah. Dibikin ribet. Iya benar, pernah lihat sampai jinjit terus dat. Belum lagi ketemu. Kayak yang ada cerita juga kalau nggak salah montir itu nggak mau sholat gara-gara bajunya banyak oli. Oli bro. Bukan gua nggak pipisnya sholat nih. ente gitu loh, maksudnya bukan pipisnya ente kan, nggak najis kan? Oli masa najis? Iya. Gitu loh. Ini juga harus Kadang-kadang patahkan. yang nggak semua gitu loh, nggak semua yang kotor itu nanti dikatakan najis, enggak. Lagi kotor nih gue nih, udah lu duluan dah gitu. Iya. Dalam hati emang hati lu aja nih, emang males kayaknya. Dan kadang memang nggak sholat akhirnya kan, Iya kan? naudzubillah sekali kan alasan Betul. kotor bajunya akhirnya Iya. sampai nggak sholat, naudzubillah. Oke, kita lihat lagi. Fastabiqul khairat. Namanya bagus banget, Masya Allah. Ada perbedaan wudhu wanita nggak, Ustaz? Ada, nanti di beberapa anggota wudhu ada insya Allah ta'ala di waktu Oh iya, dia kalau kepala gimana ya? Apakah Iya, laki-laki lu tarik ke depan gitu rambutnya juga? nanti ada kemudahan-kemudahan di situ. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Insya Allah. Saya masih panjang nih serialnya, pantengin terus aja. Fasta. Imandi Praja, Bismillah. Terkait baca Bismillah, kalau kesebut di mulut tapi nggak bersuara, nggak apa-apa, Ustaz? Ya, Oh di boleh, nggak apa-apa, Yang nggak penting apa-apa, lafaz ya. nggak apa-apa. Saat wudhu yang kamar mandinya gabung sama tempat BAB. Oke. Oke, Farhan. Ustadz, mohon ulang penjelasan tentang bacaan Bismillah di dalam kamar mandi, Ustadz. Iya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bacanya di dalam hati. Ini kamar mandi yang ada tempat pupnya ya. Iya. Kalau kamar mandi yang nggak ada tempat pupnya ini nggak masuk hukum ini, boleh. Boleh, ya anggap aja ruangan doang, ruangan buat wudhu jadinya kan. Nah. Iya. Kalau yang ada pupnya ini yang dipermasalahkan di antara para ulama. Makanya Imam Ahmad mengatakan itu dibaca di dalam hati. Walaupun sebagian para ulama tadi Anda bilang juga membolehkan dibaca, hatta pakai suara boleh. Oke. Sebagian para ulama gitu. Sebagian yang lain jangan dibaca di dalam kamar mandi tapi di luarnya. Ya, tapi wallahu alam pendapat Imam Ahmad yang lebih selamat juga. Barakallahu fikum. Yang bersuara juga jangan berlebihan juga. Bismillah. Ustaz. Kan takutnya kan jadi berlebihan. Iya, Nyebut lebay. nama Allah itu yang hati-hati. Oke, Lauren. Apa Purnama dulu? Purnama. Iya. Oh, boleh Purnama. Bagus nih pertanyaannya. Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu menggunakan kaos kaki di kantor?
Barakallahu fikum. Ini sebenarnya pembahasan yang menarik tapi belum saatnya sih. Cuma boleh hukumnya dengan syarat sebelum pakai kaos kaki, sebelum pakai kaos kaki dan ngantor, antum sudah dalam keadaan berwudu. Nah, iya itu. Wudu dulu, selesai wudu pakai kaos kaki. Jalan ke kantor. Nanti pas zuhur nggak usah lepas kaos kaki. Diusap aja. Apa tepok-tepok gitu kayak Diusap. diusap ya? Ditepok. Semua kan dibasahin biasa tuh wudu tuh. Serepet-serepet gitu. Kita semua basahin wudu segala macam. Pas kaki, ini tangannya basah. Bukan air kita gituin emang sama aja bohong. Jadi kayak naik motor kena Becek, kan iya. nyeprot ya males banget. Ininya basah. Iya. Di apa? Diusap. Usap di bagian kaki yang atas, terus kemudian yang kiri Di punggung bagian punggung kaki sekali aja. Kayak safar nggak tuh sistemnya juga Sat? Di safar, Safar juga ada kayak gitu tuh. iya. Ya kan? Di safar itu boleh 3 hari, nggak ganti-ganti. Kalau di nggak wudu-wudu itu 3 hari boleh tuh. Boleh, gitu terus. Iya, iya betul. Kalau di nggak safar sehari. Sehari ya bedanya. Iya beda lah kalau safar kan beda lagi ceritanya. Masih cukup nggak nih? Oh masih 2-3 pertanyaan lagi insyaallah. Lah apakah melebihi Oke, Lauren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batasan cuci tangan sampai mana? Cuci tangan ya. Apakah harus melebihi jendolan mata kaki? Hah? Jendolan mata kaki. Oh, ini jendolan tangannya. Yang di tangan. Mana sih? Oh, ini. yang di tangan ada tulisannya. Oh iya, jendolan. Iya, apa sih tulang ini ya Iya. yang mumbul gini nih? Iya. Jadi si pergelangan itu kalau kita lihat emang ada tulang Apa sih namanya tuh? pemutus gitu ya. Jadi nggak nyambung, ada tulang Iya, pemutus. iya, iya. Ah iya, jadi Habis itu ya? dari pemutus ke depan itu pergelangan. Tapi biar nggak khawatir agak lebih dikit nggak apa-apa. Boleh, Ustaz, ya? boleh. Boleh ya. Gitu tuh. Takut Kalau ini tekan berarti nggak masuk ya si jendolan tuh ya. Jendolan nggak masuk ya? Jangan ya. Oh, oke. Kejawab ya. Mulki Auli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, untuk wanita jika rambutnya dicepol tuh gimana ya? Cepol tuh diikat ya? Afwan, untuk wanita jika rambutnya dicepol, membasuh kepala tidak sampai belakang karena ketahan cepol rambut. Oh, cepol ketahan jadi sampai belakang gitu. Kan kalau laki-laki kan sampai punuk ya. Namanya apa sih ini? Ya belakang lah ya. Tengkuk, punuk unta kali gua. lupa maaf. Iya, kalau kita kan ke belakang gitu kan. Iya. Mau dikedepanin juga mau enggak juga ya sudah langsung kuping. Cuma kalau wanita gimana? Karena apakah cepolnya diikat rambutnya dibuka apa gimana? Sebenarnya ini ada beberapa riwayat masalah ini seperti hadits Ummu Salamah yang dia ya begitu aja diikat aja gitu loh. Rambutnya kemudian dibasuh. Ya. Mau dibuka ikatan rambutnya diwuduin juga boleh. Boleh. Tapi mungkin kadang kalau dibuka kan tapi nanti kita lepek-lepek gitu kali mungkin kendalanya males kali. Itu nanti kita dapat pembahasannya insya Allah lebih detail lagi di bagian membasuh kepala. Nanti ya. Kita praktik lah insya Allah. Pantengin terus aja tiap Rabu insya Allah ya. Gitu. Kalau Ustazah juga lagi nggak ngambil pas ujian S2. Kadang marah-marah nih gitu kadang. Malaysia nih susah kan waktu ini. Oke, Septian Rizkia. Bismillah, Afwan, izin bertanya, apakah sesudah mandi junub, apa perlu berwudu lagi apabila mau sholat? Bagus pertanyaannya. Kalau mandi junub itu dapat menghilangkan hadas besar. Ya berarti artinya ya udahlah. kan wudu hadas kecil. Ya harusnya mah udah nggak perlu wudu lagi gitu. Barakallahu fikum. Udah kali satu lagi ya, besok kita ke kuis ya. Nggak ada masih banyak Sat. Udah satu lagi dah. Satu lagi Banyak ya. banget itu. Satu lagi ya. Banyak banget, Masya Allah nih, jazakumullah khair. Luar biasa nih. Tadi udah ya, yang mirip-mirip tadi udah ya, yang mirip-mirip mungkin tadi udah terjawab. Coba insya Allah kita masih ingat yang mirip-mirip nih. Pastel DJ _ 2020 boleh Akhmin palanya agak nunduk dikit, saya nggak kelihatan nih. Ketika masuk kamar mandi kan sudah membaca bismillah, apakah ketika dilanjutkan wudhu membaca bismillah lagi? Ya, barakallahu fikum. Ini memang tergantung ente baca bismillahnya untuk yang mana gitu loh. Oh iya, kan ada dua masuk kamar mandi juga ada. Nah, terpisah. Pada saat ibadahnya terpisah gitu loh. Maksudnya terpisah, maka terpisah juga cara bacanya. Contoh. Allahumma ini. Bukan. Contohnya, kalau kita habis sholat Ustaz, sholat subuh misalnya. Ana baca zikir setelah sholat subuh tuh ada Qul Hu 3, ada Al-Falaq 3, ada Anas 3. Apakah nanti pada saat saya baca zikir pagi petang, saya ulang lagi? Oh iya. Qul Hu 3. Ulang lagi apa enggak? Enggak sih.
Ulang lagi ya? Ulang lagi karena itu merupakan zikir yang berbeda. Itu zikir setelah sholat, ini zikir pagi. Oh, pagi petangnya. Ya, Iya kan? Begitu juga hal ini sama gitu loh. Ya, Bismillahnya yang tadi dibilang buat masuk khala atau kamar mandi. Yang lain untuk berwudu gitu. Tetap aja bisa. Ya, sip, taib. Barakallahu fik. Kita tahan dulu mungkin kalau yang belum sempat kejawab, insya Allah Rabu depan ya, karena perjalanan kita juga insya Allah masih panjang. Sekarang saatnya kita buka kuis aja kali ya. Kuis ini ada 3 hadiah. 3 ya. 4. Satu lagi apa? Deona nih 1 nih. 3 berarti. Deona, Istana Saffron sama C ini baju yang anak pakai. Maksudnya nanti pakainya dikirimnya secara random dari Bandung, cuma maksudnya begitulah tampilannya. Yang mana? Apa? Yang mana modelnya? Ya kan nanti kan dari urusan Bang Nir lah pokoknya yang kirim sama timnya. Insyaallah. Coba saat yang pertama saat kita ke Istana Saffron dulu nih. Coba nih Saffron nih luar biasa nih. Iya. Boleh premium quality. Saffron ya. Coba. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau memberikan sedikit komentarnya tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang pembacaan bismillah dalam berwudu. Apa kata Ibnu Al-Qayyim? Oh iya, tadi tuh ada tuh. Bener, udah disinggung sama Ustadz tuh. Coba kita buka kolom komen yang berhasil menjawab. Detail ya, tercepat dan tertepat, benar. Nanti akan mendapatkan Istana Saffron. Ya, Saffron, persembahan dari Istana Saffron maksudnya. Mana coba kita lihat, refresh dulu, masih ada hadiah berikutnya lagi. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang baca basmalah saat mau wudu? Iya. Belum ada. Setelah ini nanti akan ada Deona, hadiahnya baru ke sama C. It's different. Mana? Coba refresh. Menurut Ibnu Qayyim. Belum ada, serius. Belum. Coba refresh. Wah, ini biasanya nih agak delay dikit nih. Nanti langsung banyak nih. Coba catatannya coba tadi, hafalin. Lagi ngetik di mereka nih, biarin. Masih ada 2 pertanyaan lagi teman-teman ya. Ingat ini adalah sebagai bonusnya. Di akhir tentunya yang utama adalah kajian kita pada malam hari ini tentunya ya. Mana itu dia? Irman Nur Saiha. Baca bismillah ketika berwudu itu sunnah. Lah, bukan. Bukan. Salah nih Hafwan nih, Irma. Dion 11. Tidak ada hadis sahih seputar tersebut. Lah, bukan, itu perkataan Imam Ahmad. Bukan, Alpian Hasan. Nah, Apa nih nanisan nih? betul deh Alfian. Apa Dedin tuh? Kayak lebih lengkap Dedi. Enggak. Enggak. Itu perkataan Ibnu Hajar yang dibawa. Itu Ibnu Qayyim cuma bilang hadis-hadisnya Hasan gitu aja. Oke, bukan derajatnya Hasan apabila Dikumpulkan itu perkataan dari Ibnu Hajar. Oke, berarti Alpian nih ya, mabruk. Barakallahu fik. Udah nih, selamat ya mendapatkan Saffron, persembahan dari Istana Saffron Premium Quality. Kita menuju ke Deona. Ya, ini dia nih, Deona. Natural deodoran, hempaskan bau itu. Deona Essentials. Coba kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Set. Fadol. Tadi Anda sebutin ada 3 waktu di mana Rasul SAW itu suka bersiwak. Kapan aja tuh? Iya. Ingat ente? Iya. Lupa. Lupa dikit. 3 waktu. Oh, iya. 3 keadaan Mesti Rasul suka bersiwak. Mesti 3-3-nya ya. Kalau cuma 2 salah ya, Sat ya. Iya. Coba ayo langsung jawab buruan. Tadi buat Alpian dicatat ya Akhmin. Udah ya. Jadi Alpian kalau memang ternyata besok ikutan lagi, artinya kepala admin ini sangat menghalangi sekali di belakangan ini ya. Mungkin ya. Bisa dicobatin dulu nggak apa? Geser mungkin, Anda bisa geser dikit ke Alang saya ini. Nah itu tuh udah ada tuh, itu aja tuh. Yang mana, Ustaz? Belum diatasin sama Pak. Atasin coba tur. Farhan. Mana? Farhan tur. Yang bawah tur. Iya ini. Itu, ini. Farhan Chandra. Sebelum wudu, 1, hendak sholat, bertemu istri. Mabrur. Barakallahu fiik. Deona Essentials. Dibuat dengan rasa cinta untuk bumi kita. Tagline-nya ajuk banget, Masya Allah. Nah, terakhir adalah sama say it's different. Nah, ini deh nih. Masih. Banyak-banyak. Teman-teman kalau kunjungin ke akun-akunnya sama sih luar biasa. Dari reseller, agen, distributor. Itu lagi ada promo gede-gedean, ajib, Masya Allah. Langsung aja itu. Khusus pembelian di dekat-dekat ini nih. Buruan, keburu kehabisan nih. Oke, lanjut, Sat. Baik. Ya. Pertanyaan yang ketiga dan ini sama saya.
Hadiah sama sih dong. Ini agak berat nih Ustaz kalau bisa Ustaz. Waduh. Langsung kasih dalil aja Ustaz. Sebutkan dalil. Ini Ustaz. Ada sebuah dalil ya yang para ulama bersepakat itulah rukun wudu. Satu dalil yang kata para ulama, di satu dalil inilah rukun wudu atau kewajiban dalam wudu. Yang surat ya tapi ya. Yang mana tuh satu dalil? Dalil bisa dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya benar. Tadi ada sebutin. Para ulama sepakat nih. Kalau di dalil ini mereka sepakat bahwa semuanya dalamnya tuh Oke. wajib atau rukun dalam berwudu. Oke. Ada yang tahu? Tuh kan. Kayaknya jawabnya pada firman Allah semua nih dalilnya nih kayaknya. Itu tuh Al-Humaira. Mana Iya, Masya Allah, nggak apa-apa. Keistiqomahan dia perlu dihargai. Al-Humaira.collection. Iya, Al-Maidah Al-Maidah ayat 6. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mabruk mendapatkan sama sih. It's different. Ya, cek aja sama sih lagi promo dan kualitasnya banyak yang baru-baru nih. Masya Allah nih. Ini celana yang anak pakai celana goes. Ini celana goes Ustaz, pendek nih Ustaz. Masya Allah. Tuh, tapi nutup aurat Ustaz. Tuh. Sama sih, enggak perlu makan sampai atas deh. Tuh dia tuh. Ya, banyak yang menarik nih produk-produk bersama sih, Masya Allah. Yuk, udah ya berarti ya. Oh pas, Alhamdulillah 3 menit terakhir mungkin Ustaz. Sebagai penutup tadi hadiahnya selamat tadi buat Al-Humaira Collection mendapatkan sama sih. Iya. Barakallahu fikum buat teman-teman yang udah ikut kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar nih dari masalah siwak, Ya. bismillah, Ya. cuci tangan, semuanya bisa kita amalkan. Karena kita ngumpul di jarak jauh seperti ini, tidak lain tidak bukan untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini dan kesempatan malam yang dulu juga yang akan datang biidznillah taala. Karena ilmu bukan untuk dikoleksi tapi untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Keren. Kenapa? Ganti sikat gigi nggak? Apa? Oh iya. Siwak bisa diganti sikat gigi Alirannya nggak? tuh admin kita nih. Kita pending di pekan depan. Iya bener nih. Bener tuh ya. Admin. Luar biasa nih. Jadi keinget tuh pas kajian Ustaz Jeffrey Bajre kalau nggak salah pernah bahas apa jamaah ini apa tentang pertanyaan ini. Oh, iya? Nanti coba kita bahas Kita undang Ustaz Jeffrey. Kita undang Ustaz Jeffrey kalau bisa ya. Masya Allah ya. Tadi luar biasa kata terakhir tuh quote persembahan dari Ustaz Muhammad Syari. Semoga Allah jaga antum Ustaz ya. Barakallahu Insya Allah kita ketemu lagi dan juga buat teman-teman ini ya kita ingetin ya buat yang punya amal jariah, yang punya tabungan amal jariah maksudnya dalam artian pengen nih kita ya apa ya mensupport dakwahnya dari Jakarta Mengaji gitu ya dan lain sebagainya bisa langsung kirimkan infaknya ke di bawah ini nih tuh udah tampil tuh ya. Masya Allah ya berlomba-lomba lah dalam kebaikan ya. Dan intinya adalah buat teman-teman juga yang mungkin menjadi supporter atau sponsor pada kajian kita di serial live Jakarta Mengaji ini, support hadiah apapun itu kita saling tukar promo lah bisa ya di sini. Langsung kirimin aja ke mimin kita, DM aja langsung. Nanti kita akan promosiin di sini dan juga kita akan berikan berupa hadiah buat teman-teman nanti yang akan menjawab kuis seputar yang ditanyakan pada kajian pada setiap malamnya ya, setiap Rabu gitu teman-teman. Nah, yang ketinggalan episode juga ada di YouTube. Oke, kalau gitu langsung saja kita tutup. Kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbi. Alhamdulillah.